Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai profiling peserta didik dengan 12 karakteristik peserta didik di dalamnya. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aprilia sebagai moderator, Devi Triati, Fitri Suci Martin, Rani Rati Jaliah, dan Yuwina. Materi pertama mengenai pengertian karakteristik peserta didik akan disampaikan oleh Teh Rani. Baik, terima kasih. Relatif tetap. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga cita-cita atau tujuannya. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Untuk etnik akan dijelaskan oleh Teh Rati. Baik, terima kasih untuk Teh Rani. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait etnik. Etnik atau suku bangsa peserta didik yang berbeda-beda, seperti etnik Jawa, Sunda, Minang. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu sekali untuk memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Selanjutnya ada kultural. Kultural atau budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Implikasinya, dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Suci. Baiklah, selanjutnya status sosial. Peserta didik memiliki status sosial yang beragam seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Status sosial yang bervariasi tak jarang menjadi penghambat bagi peserta didik saat belajar kelompok, seperti peserta didik yang memiliki status sosial rendah cenderung diasingkan. Selanjutnya minat. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada yang sedang, dan bahkan rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, dan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuwina. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait perkembangan kognitif. Setiap tahapan perkembangan memiliki pendekatan sesuai tahapan usianya. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Kemampuan awal. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal dan teknik non-tes seperti wawancara.
Selanjutnya gaya belajar akan dipaparkan oleh teman saya, Devi. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Selanjutnya, motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Ada motivasi intrinsik dan motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri. Motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan emosi. Atas dasar hal ini, pendidikan dapat melakukan proses pembelajaran, perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberikan rasa takut pada peserta didik. Untuk itu, bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan, enjoy learning, belajar melalui permainan. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya, akan dijelaskan kembali oleh Karani. Baiklah, selanjutnya ada perkembangan moral. Moralitas dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar, layak atau tidak layak, dan sejenisnya. Moralitas dalam diri peserta didik dapat tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Taya Laras. Baik, selanjutnya ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia, secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir dan tidak terampil, ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Perkembangan motorik menurut Santrok tahun 2011 dikelompokkan menjadi motorik kasar dan juga motorik halus. Ya, berikut pemaparan dari kelompok kami mengenai profiling karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, guru harus mampu memahami 12 karakteristik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan ketika kita bicara mengenai karakter, kita bicara mengenai 12-12-nya yang tadi dipaparkan, bukan hanya mengenai karakter sopan, santun, melainkan ada kognitif, ada perkembangan emosinya juga, motorik, dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Cukup, Teh. Cukup, Teh. Baik, apabila tidak ada yang ingin menambahkan, kami tutup untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.